Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Munalestari, NIM 1917008, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang teknologi audiovisual, yang dimana yang pertama yaitu definisi teknologi audiovisual. Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani teknologia, yang menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan tekne sebagai dasar kata teknologi berarti art, skills, keahlian, keterampilan, dan ilmu. Teknologi audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media auditif atau mendengar dan visual atau melihat. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, maupun ide. Adapun beberapa manfaat alat bantu audiovisual yaitu: pertama, membantu memberikan konsep pertama atau kesan yang benar. Kedua, mendorong minat. Ketiga, meningkatkan pengertian yang lebih baik. Keempat, melengkapi sumber belajar yang lain. Kelima, menambah variasi metode mengajar. Keenam, menghemat waktu. Ketujuh, meningkatkan keingintahuan intelektual. Kedelapan, cenderung mengurangi ucapan dan pengulangan kata yang tidak perlu. Kesembilan, membuat ingatan terhadap pelajaran lebih lama. 10, dapat memberikan konsep baru dari sesuatu di luar pengalaman biasa. Nah, selanjutnya karakteristik teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual adalah memiliki unsur suara dan unsur gambar. Alat-alat audiovisual merupakan alat-alat audible, artinya dapat didengar, dan alat-alat yang visible, artinya dapat dilihat. Adapun jenis-jenis media audiovisual yaitu terbagi atas dua, yaitu audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Nah, pada bagian audiovisual murni terdiri atas 3, yaitu film bersuara, video, dan televisi. Nah, pada audiovisual murni ini atau biasa disebut dengan audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Unsur suara maupun unsur gambar tersebut berasal dari suatu sumber. Pertama, film bersuara. Film bersuara ada berbagai macam jenis. Ada yang digunakan untuk hiburan seperti film komersial yang diputar di bioskop-bioskop. Akan tetapi film bersuara yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah film sebagai alat pembelajaran. Film merupakan media yang amat besar kemampuannya dalam membantu proses belajar mengajar. Film yang baik adalah film yang dapat memenuhi kebutuhan siswa sehubungan dengan apa yang dipelajari. Kedua, video. Video sebagai media audiovisual yang menampilkan gerak semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Pesan yang disajikan bisa bersifat fakta maupun fiktif, bisa bersifat informatif, edukatif, maupun instruksional. Sebagian besar tugas film dapat digantikan oleh video, tapi tidak berarti bahwa video akan menggantikan kedudukan film. Media video merupakan salah satu jenis media audiovisual selain film yang banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran.
Ketiga, televisi. Selain film dan video, televisi adalah media yang menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara audiovisual dengan disertai unsur gerak. Adapun jenis kedua yaitu audiovisual tidak murni. Audiovisual tidak murni yaitu media yang unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Audiovisual tidak murni ini sering disebut juga dengan audiovisual diam plus suara, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti sound slide atau film bingkai suara. Slide atau film strip yang ditambah dengan suara bukan alat audiovisual yang lengkap karena suara dan rupa berada terpisah. Oleh sebab itu, slide atau film strip termasuk media audiovisual saja atau media visual diam plus suara. Gabungan slide atau film bingkai dengan tipe audio adalah jenis sistem multimedia yang paling mudah diproduksi. Selanjutnya, adapun contoh pemanfaatan audiovisual, yaitu secara umum semua mata pelajaran akan lebih efektif jika diajarkan dengan media yang sesuai. Oleh karena itu, guru harus mengetahui terlebih dahulu materi dan tujuan pembelajaran. Adapun bahan ajar yang cocok untuk dikembangkan dengan audiovisual, khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut. Ranah kognitif, materi Al-Quran Ahadis misalnya dalam menerangkan tajwid. Dulu sebelum teknologi berkembang, tajwid diajarkan hanya secara verbalistis atau dengan menggunakan lingkaran tajwid. Akan tetapi di zaman sekarang bisa dikembangkan dengan menggunakan media interaktif dengan mikromedia flash, Windows Movie, Mac, dan sebagainya. Kedua, ranah afektif. Materi akidah untuk menjelaskan tentang rukun iman maupun rukun Islam, materi akhlak untuk menjelaskan tentang keteladanan bisa dikembangkan dengan memutar film atau video. Materi sejarah kebudayaan Islam yang bersifat pengetahuan akan lebih menarik jika dikembangkan dengan menggunakan media seperti sound slide, sehingga memungkinkan siswa yang kurang dapat menerima pelajaran dengan hanya menggunakan indera pendengar maupun lebih memahami dengan adanya kombinasi gambar dan suara. Ketiga, ranah psikomotor. Materi fikih, di mana materi ini yang berbentuk prosedural yang dirasa cocok untuk dikembangkan dengan media audiovisual. Misalnya, ketika menjelaskan tentang tata cara sholat, ketika menjelaskan tentang tata cara haji, dan tata cara berkuburan. Ketiganya akan lebih menarik ketika dikembangkan dengan media audiovisual, misalnya dengan menggunakan film, video, mikromedia flash, ataupun Windows Movie Maker. Selain itu, adapun kelebihan maupun kelemahan media audiovisual, yaitu kelebihannya yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Kedua, mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti objek yang terlalu besar digantikan dengan realitas gambar, film bingkai, film atau video, objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film atau gambar, gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan timeline atau high speed fotografi. Kejadian atau peristiwa yang terjadi masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal. Konsep yang terlalu luas atau gunung berapi
gempa bumi, iklim, dan lain-lain dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, gambar, dan lain-lain. Sedangkan kelemahan dari audiovisual itu yaitu pertama, media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja karena media audiovisual cenderung tetap di tempat. Kedua, biaya pengadaannya relatif mahal. Ketiga, apabila guru tidak mampu berpartisipasi aktif, maka siswa akan cenderung menikmati visualisasi dan suaranya saja. Nah, itulah materi tentang teknologi audiovisual yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.